Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Tahira Gunawan dari kelas 10-4. Di sini saya akan menceritakan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Simak video ini sampai habis ya. Jadi, Kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Pulau Sumatera yang berada di kurang lebih 15 km sebelah timur Lok Sumawe di daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai mulai berkembang pada abad ke-13 Masehi sampai ke-16 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267. Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Diceritakan di dalam kitab Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai bahwasanya Sultan Malik Al-Saleh dahulunya seorang kepala kampung samudra atau disebut dengan kepala desa yang bernama Meurah Silu. Setelah dia menganut agama Islam, dia mengubah namanya menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Diceritakan juga ada seorang pengembara muslim dari Maghribi yang bernama Ibnu Battutoh sempat mengunjungi Nusantara pada tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina tersebut. Kerajaan Samudra Pasai memiliki relasi yang kuat dengan kerajaan-kerajaan luar. Berikut ada silsilah Kerajaan Samudra Pasai. Raja yang pertama ada Sultan Malikul Saleh, memerintah sejak tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Yang kedua ada Sultan Muhammad Malikul Zahir, memerintah sejak tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, memerintah sejak tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Yang keempat ada Sultan Malik Az-Zahir, memerintah sampai tahun 1346 Masehi. Yang kelima ada Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, memerintah sejak tahun kira-kira 1346 Masehi sampai 1383 Masehi. Yang keenam ada Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir, memerintah sejak tahun 1383 sampai 1405 Masehi. Yang ketujuh ada Sultanah Nahrasiyah, memerintah sejak tahun 1405 sampai 1412 Masehi. Yang kedelapan ada Sultan Salah ad-Din, memerintah sejak tahun 1402. Yang kesembilan ada Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir, memerintah sampai tahun 1455. Yang kesepuluh ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, memerintah kira-kira sejak tahun 1455 sampai 1477 Masehi. Yang ke-11 ada Sultan Zain Al-Abidin, memerintah sejak tahun kira-kira 1477 sampai 1500 Masehi. Yang ke-12 ada Sultan Abdullah Malik Az-Zahir yang memerintah kira-kira sejak tahun 1501 sampai 1513 Masehi. Yang ke-13 ada Sultan Zain Al-Abidin, memerintah sejak tahun 1513 sampai 1524 Masehi. Itulah silsilah dari Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya itu ada kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh,
ada seorang musafir dari Venesia, Italia, yang bernama Marco Polo pada tahun 1292. Jadi, Marco Polo ini adalah seorang pengarang. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah, maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai diganti dengan Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Muhammad Al-Zahir yang menjabat pada tahun 1297 sampai 1326. Pengganti Sultan Muhammad Malik Al-Zahir digantikan oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang menjabat pada tahun 1326 sampai 1348. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan Islam di India dan Arab. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Al-Tahir III kurang begitu jelas. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Dengan letaknya Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan letak yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Zahir pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Pengaruh perdagangan dari Kerajaan Samudra Pasai yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan sebagai alat tukarnya, Kerajaan Samudra Pasai menggunakan uang emas yang bernama dirham. Selanjutnya, mundurnya Kerajaan Pasai sejak terjadinya penyerbuan. Kerajaan Samudra Pasai melemah karena pemerintahan dipegang oleh pembesar kerajaan. Keadaan itu diperparah ketika Samudra Pasai diserang Kerajaan Siam. Setelah itu, Kerajaan Samudra Pasai juga diserang oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Ketika Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit khawatir atas kemajuan Kerajaan Samudra Pasai dari segi bidang perniagaan dan penyebaran agama Islam, sebab ini membahayakan posisi Majapahit dalam perdagangan dan kekuatan politik di Nusantara. Kerajaan Majapahit pun melancarkan serangannya kepada Kerajaan Samudra Pasai. Dan akhirnya Kerajaan Majapahit berhasil menaklukkan Kerajaan Samudra Pasai. Namun, setelah mendapatkan serangan dari Kerajaan Majapahit, akhirnya Kerajaan Samudra Pasai mendapatkan kembali kejayaannya ketika Kerajaan Samudra Pasai ini dipimpin oleh seorang wanita yang bergelar sultanah yang bernama Sultanah Nahrasyah. Di bawah kepemimpinannya, perekonomian Kerajaan Samudra Pasai sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Namun hal itu tidak bertahan lama ketika pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai diganti oleh sultan-sultan selanjutnya, dan sejarahnya tidak begitu jelas.
Berikut adalah peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada makam Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua, uang koin dirham. Yang ketiga, pecahan keramik Cina. Yang keempat, lonceng Cakradonia, hadiah dari Laksamana Cheng Ho dalam kunjungan ke Nusantara tahun 1414 Masehi. Merupakan hadiah persahabatan antara Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Tiongkok. Dan itulah sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jikalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.